lagi dengan saya Rahel. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Sebelum ibadah dimulai, alangkah baiknya untuk Bapak Ibu sekalian menonaktifkan notifikasi dari media sosial apapun supaya kita dapat fokus ibadah dari awal hingga akhir. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan seputar GBT Home Kedung Gebang. Ibadah online akan tayang setiap minggunya di channel YouTube kami GBT Home Kedung Gebang pada pukul 7 pagi. Dan juga kami mengadakan ibadah onsite yang diadakan satu sesi, yaitu dimulai pukul setengah 7 pagi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Kita mau naikkan satu pujian dan penyembahan bagi Dia, Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk Tuhan agar Engkau memakai kami. Jadikan kami sebagai bejana-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Tuhan, kami tahu kuasa-Mu begitu sempurna untuk kita semua. Hanya dengan mengandalkan-Mu saja, semua masalah pergumulan yang kita hadapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah jawaban atas hidup kami. Ketika kami berdoa, Engkau selalu mendengarkan kami, menasihati kami, menolong kami di saat kami membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk itu kami akan menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Kami bersuara Tuhan, nyanyikan lagu-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, mari angkat pujian. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak kami sembah Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagi orang yang sedang membutuhkan, sedang dalam kesusahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Engkau urapi ia hingga firman-Nya menjadi banyak berkat orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home di
pembahasan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kelahiran baru. Saudara-saudara, kita beberapa waktu ini belajar mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan, mulai dari pembenaran, pendamaian, pengudusan, dan kita akan belajar mengenai kelahiran baru. Jadi apa yang dimaksud dengan kelahiran baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan yang dimaksudkan oleh Alkitab supaya terjadi kepada setiap orang percaya. Kita perlu memahami hal ini, saudara-saudara, karena kelahiran baru, pengajaran doktrin gereja mengenai kelahiran baru adalah hal yang sangat penting, sangat mendasar, supaya juga saudara melalui hal ini kita semua bertumbuh ke arah yang benar. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat, membuka Alkitab saudara dari Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Kita akan batasi pembahasan kita di dalam Yohanes pasal 3 ini. Saya mulai dari ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Perhatikan, dimulai dengan penegasan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, saya akan memberikan gambaran yang mendasar dulu. Di lain kesempatan kita akan membahasnya lebih dalam, karena tentu saja hal ini tidak bisa kita cerna sekali kita mendengarkan. Kita perlu mencernanya perlahan-lahan. Mari saudara-saudara, kita mulai dari perbincangan yang Tuhan Yesus lakukan dengan Nikodemus. Diceritakan di Yohanes pasal 3 ini, Nikodemus itu menemui Tuhan Yesus sembunyi-sembunyi. Kenapa saudara-saudara? Karena dia adalah seorang tokoh agama yang berasal dari golongan Farisi. Pada waktu itu saudara-saudara, orang-orang dari golongan Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat itu sering banget, sangat sering menyerang Tuhan Yesus, menyerang pengajaran Tuhan Yesus, menyerang pribadi Tuhan Yesus. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu benar-benar berbeda dari yang biasanya mereka ajarkan. Nah, Nikodemus ini rupa-rupanya dia mengikuti pelayanannya Tuhan Yesus, dia juga mendengarkan pelayanan Tuhan Yesus, dia menyaksikan tanda-tanda yang Tuhan Yesus buat, sehingga ia berkata di ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi dia sudah membuat kesimpulan bahwa Yesus ini benar-benar rabi, guru. Jadi untuk seseorang di dalam tradisi Yahudi, orang Israel asli, saudara-saudara, untuk ia bisa disebut seorang rabi itu melalui proses yang sangat ketat dan sangat panjang. Yesus sudah mulai di umur 12, ia berada di bait Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus ini memahami benar bahwa orang ini pasti disertai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, selain dia adalah seorang tokoh agama yang membuatnya harus sembunyi-sembunyi menemui Tuhan Yesus, Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, di dalam fakta sejarah, Nikodemus ini termasuk orang yang diutus Aristobulus, saudara-saudara, untuk menghadap kaisar. Juga saudara-saudara, Nikodemus ini pernah membela Tuhan Yesus ketika ia hendak ditangkap di Yerusalem pada hari Pondok Daun. Nikodemus inilah juga orang yang pernah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus sudah diturunkan dari salib, masuk ke kuburan, saudara-saudara, ia membawakan mewangian dari minyak mur, minyak gaharu, saudara-saudara, 50 kati, saudara-saudara, itu adalah jumlah yang sangat besar dan nilainya sangat besar. Kita harus memahami bahwa orang Farisi, saudara-saudara, golongannya Nikodemus ini orang yang menitik beratkan kepada ketaatan pada hukum yang tidak tertulis. Ada dua hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, karena itu saudara-saudara, orang Farisi ini mereka sangat ahli menafsir hukum Taurat. Karena mereka harus menafsir sesuai dengan
konteks zaman, jadi disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, ketika Nikodemus menemui Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia membuat pernyataan dan saudara-saudara, anehnya Tuhan Yesus langsung membuat sebuah pernyataan yang saudara kita baca tadi di ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi orang-orang Farisi, saudara-saudara, golongannya Nikodemus ini percaya adanya kelahiran kembali, jiwa yang kekal. Mereka percaya ada malaikat, mereka percaya perkara-perkara yang supranatural. Mereka percaya ada kebangkitan kembali. Beda dengan orang Saduki tidak seperti itu. Orang Farisi, saudara-saudara, mempercayai hal-hal demikian. Maka dari itu Tuhan Yesus langsung, saudara-saudara, to the point, berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Saudara-saudara, setelah itu baru Nikodemus membuat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saudara-saudara, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dan pertanyaan yang kedua, ia tanyakan di ayat yang ke-9, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara-saudara, kalau kita menjelaskan bagian ini kepada orang, saudara-saudara, yang tidak memahami Alkitab secara keseluruhan, sama seperti juga orang Yahudi tidak memahami hukum Taurat secara utuh, saudara-saudara, mereka tidak bisa nangkap tentang perkara yang seperti ini. Apalagi yang kita sebutkan sebagai kelahiran kembali. Bagaimanakah mungkin orang yang sudah tua dilahirkan kembali dari rahim ibunya? Ini adalah pertanyaan yang normal, yang sangat wajar. Sama seperti orang bertanya-tanya, Yesus itu kok bisa lahir? Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar. Nah, saudara dan saya berkewajiban untuk memahami hal ini dan bisa menjawabnya dengan lugas. Kelahiran kembali, saudara-saudara, disebutkan oleh Tuhan Yesus sesuatu yang harus, apa saudara-saudara? Harus terjadi. Kita lihat lagi, saudara-saudara, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi ini adalah statement yang Tuhan buat. Artinya, saudara-saudara, setiap orang percaya harus lahir baru. Setiap orang harus lahir baru. Orang yang gimana? Orang yang ingin melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, setiap orang ingin masuk surga, saya ingin pastikan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang bisa masuk surga. Syaratnya adalah ia harus lahir baru. Nah, pertanyaan yang Tuhan Yesus buat ini Tuhan buat kepada Nikodemus. Seorang yang sudah memahami hukum Taurat, dia sudah menghafal hukum Taurat dari sejak kecil, dia mengerti seluk-beluk semua hukum Taurat dan hukum-hukum yang lainnya, saudara-saudara, yang ditambahkan, saudara-saudara. Tentunya, saudara-saudara, Nikodemus secara lahiriah dia orang yang sangat hebat, tidak perlu diragukan lagi. Tapi untuk orang dengan kriteria seperti itu pun dia harus lahir baru untuk bisa melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara-saudara, saya ingin memberitahu saudara, jika saudara belum pernah lahir baru, maka saudara belum bisa masuk surga. Saudara tidak bisa melihat kerajaan Allah. Syarat ini, saudara-saudara, ini adalah syarat yang harus, yang Tuhan Yesus sendiri tetapkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Perhatikan, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya ini adalah dasar, saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya melihat dari latar belakang apapun saudara dilahirkan, saudara mau lahir dari orang kaya, saudara lahir dari orang miskin, saudara bahkan lahir dari keluarga pendeta sekalipun, saudara lahir dari keluarga yang melayani Tuhan sekalipun, kalau saudara belum pernah lahir baru, saya akan tegaskan, saudara-saudara, saudara tidak bisa melihat kerajaan Allah. Maka dari itu, saudara-saudara, setiap orang Kristen harus lahir baru. Jika saudara sudah selama bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin saudara datang ke gereja, hadir di sebuah ibadah di dalam sebuah gereja, tetapi saudara belum pernah lahir baru, saudara
tidak bisa melihat kerajaan Allah. Lahir baru itu adalah sebuah peristiwa di mana saudara menerima anugerah Tuhan dan membuat pengakuan. Pengakuan apa saudara? Pengakuan di mana saudara menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak mungkin selamat dengan membawa dosa-dosa. Saudara dan saya tidak mungkin bisa menebus dosa-dosa kita. Kita memerlukan juru selamat bernama Tuhan Yesus, penebus dosa manusia. Kita harus mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Itu yang disebut sebagai peristiwa kelahiran baru, sebuah peristiwa yang mencakup pendamaian, pembenaran yang terjadi dalam hidup saudara. Itulah yang namanya keselamatan yang terjadi. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tetapi dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang dia kerjakan di waktu yang lampau, itu masih dikerjakannya sampai hari ini. Waktu di mana saudara menerima anugerah, jadi mulainya dari anugerah Tuhan, saudara menerima anugerah Tuhan dan saudara membuat pengakuan dengan mulut saudara, bukan dengan hati saja, dengan pikiran saja, tidak, tetapi dengan mulut saudara mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu adalah peristiwa di mana saudara dilahirkan kembali. Saya ingat benar saudara-saudara, saya lahir baru pada waktu umur saya 22. Itu adalah peristiwa di mana saya lahir baru. Saya lahir dari keluarga Kristen, saya berada di tengah-tengah keluarga Kristen, saya beribadah sebagai orang Kristen, tetapi ternyata saudara-saudara, saya belum pernah membuat pengakuan, menyadari sepenuhnya bahwa saya memerlukan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah lahir baru? Dan apakah saudara ingin melihat kerajaan Allah? Kalau saudara ingin melihat kerajaan Allah, maka saudara harus menerima anugerah Tuhan, membuat pengakuan. Yang kedua saudara-saudara, disebut sebagai kelahiran baru. Saya akan bacakan lagi saudara-saudara, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, dipakai kata dilahirkan kembali. Jadi saudara terlahir, saudara dan saya terlahir secara jasmani dari ibu kita. Tetapi saudara ada satu kelahiran di mana saudara mengalami yang namanya hidup yang sesungguhnya. Saudara dilahirkan dari ibu saudara, saudara dilahirkan dari ibu-ibu saudara, itu saudara mengalami hidup bio. Tetapi ketika saudara mengalami kelahiran baru, itu namanya Zoe. Itulah yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Itu adalah hidup yang Zoe, bukan sekedar hidup bio. Sekedar hidup seperti tanaman, saudara, seperti binatang, itu hidup. Tetapi saudara sebagai manusia, saudara yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi oleh karena dosa, citra kita rusak saudara. Kemuliaan Allah itu rusak saudara. Saudara memerlukan Tuhan Yesus untuk mengembalikan, menerima namanya pembenaran, supaya posisi saudara dilihat benar, saudara mendapatkan hak untuk dibenarkan oleh Allah. Dijadikan ciptaan yang baru, yang lama berlalu, jadi tidak pakai yang lama lagi, tapi benar-benar baru. Nah, disitulah dimulai hidup kita yang sesungguhnya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, Rasul Yohanes berbicara tentang benih. Setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi saudara lahir dari benih manusia, lahir dari rahim ibu saudara, saudara lahir dari Allah. Tetapi ketika saudara lahir baru, saudara lahir dari Allah. Dua hal yang berbeda, satu daging, satunya roh. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sama seperti saudara-saudara, ikan itu hidupnya di air. Kalau dia ditaruh di daratan, dia bisa hidup? Bisa saudara-saudara, sebentar. Hidupnya sebentar. Kalau ditaruh di daratan terus-menerus, beberapa waktu lamanya dia pasti akan mati. Dia tidak bisa hidup di luar air. Nah, saudara dilahirkan dari Allah,
Benih saudara sudah berbeda, bukan lagi benih manusia. Jadi hidup saudara yang sesungguhnya itu dimulai ketika saudara lahir baru, saudara menerima benihnya Allah, saudara lahir baru, saudara memulai hidup yang baru, startnya dari situ saudara-saudara. Jadi disebut kelahiran karena itu adalah awal mula. Start saudara hidup baru sebagai manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Saudara perlu bertumbuh semakin besar bertumbuh dewasa, berbuah matang bagi Allah. Katakan amin. Saudara-saudara, ditegaskan lagi oleh Rasul Petrus, saudara-saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Kenapa harus lahir baru? Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara-saudara, ketika saudara lahir baru itu adalah sarana, itu adalah wadah saudara untuk bisa mengambil bagian dari kodrat ilahi. Ingat saudara-saudara, kita saudara-saudara memerlukan keselamatan yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara memulainya, lahir baru. Haleluya. Saudara-saudara, supaya saudara dan saya menerima kodrat ilahi. Bagaimana mungkin saudara diubahkan oleh Allah ketika terjadi pengangkatan gereja Tuhan, kedatangan Kristus kali yang kedua di atas awan-awan, saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya sebagai gereja Tuhan bisa diubahkan kalau saudara dan saya belum pernah lahir baru. Yang ketiga, saudara-saudara, lahir baru adalah hari di mana kita menemukan tujuan hidup. Saudara-saudara, jika saudara sampai dengan saat ini belum lahir baru, maka arah hidup saudara itu bukan sorga. Arah hidup saudara bukan kerajaan Allah. Visi yang kita lakukan beda. Kita melakukan segala sesuatunya untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati, untuk diri kita sendiri. Tetapi jika saudara lahir baru, maka dari saat itulah saudara menemukan tujuan yang baru. Bukan dunia, bukan maut. Saudara mati karena dosa, tetapi saudara hidup bagi Allah. Saya sudah jelaskan kepada saudara, itu maksud dari segala sesuatunya baru. Saudara mati bagi dosa, saudara lahir bangkit kembali bagi Allah. Apa yang terjadi dengan saudara? Saudara menemukan tujuan hidup. Dari saat itulah saudara menemukan bahwa hidup saudara itu ditentukan bukan untuk menuju maut, mati karena dosa. Tetapi saudara hidup saudara bagi Allah, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi yang sekarang di dalam iman, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu hidup yang sekarang itu di dalam Yesus Kristus, untuk Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya hidup, saudara-saudara. Ketika kita hidup, mengarahkan pandangan kita kepada kerajaan Allah, saudara-saudara. Ketika kita lahir baru, saudara-saudara, maka itulah tujuan yang saudara akan capai. Dan tujuan itu memerlukan usaha. Lihat di dalam ayat yang ke-6 Yohanes pasal 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ingat saudara-saudara, dosa asal yang dari Adam dan Hawa itu harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus yang dengan namanya pendamaian. Setuju dengan saya saudara-saudara? Setelah saudara didamaikan, saudara dibenarkan. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan ketika saudara dibenarkan, saudara-saudara, saudara diciptakan baru, menjadi ciptaan baru, saudara menjadi manusia baru, saudara lahir dari roh. Dan arahnya sudah tentu berbeda. Saudara bukan lagi hidup untuk hidup saudara sendiri, buat bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua arah yang berbeda. Bagaimana dengan kita, dengan saudara hari-hari ini? Apa yang saudara kejar? Apa yang sedang saudara usahakan hari-hari ini? Seberapa besarkah usaha saudara untuk hidup bagi Allah? Seberapa besarkah usaha kita untuk kita mencapai yang namanya kerajaan Allah? Seberapa besarkah keinginan kita untuk berbuah-buah bagi kerajaan Allah?
Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu semua dimulai dari titik tolak ini, titik balik ini yang disebut sebagai kelahiran baru, regenerasi. Saudara-saudara, tidak peduli saudara sudah umur 60 tahun, saudara mungkin KTP saudara sudah berpuluh-puluh tahun sebagai orang Kristen, bahkan saudara mungkin sudah sekolah Alkitab, saudara mungkin sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, S1, S2 maupun S3. Tidak peduli di tingkat manapun saudara harus lahir baru. Karena seketika saudara lahir baru, saudara memulai hidup yang baru, saudara menemukan tujuan yang baru bagi saudara sendiri. Mari saudara-saudara renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara sudah lahir baru? Dan apakah saudara sudah menemukan tujuan hidup saudara? Dan apabila saudara menemukan tujuan hidup saudara, saya akan pastikan bahwa saudara akan mengalami damai sejahtera yang tidak bisa digantikan dari apapun oleh dunia ini. Hanya bisa diisi oleh Tuhan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup saudara. Dan apabila saudara belum pernah lahir baru, mari saudara-saudara saya ajak saudara untuk menerima panggilan Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Karena saudara-saudara, lahir baru itu dimulai dari anugerah Tuhan. Saya katakan lagi saudara-saudara, ayat yang ke-8 pasal 3. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara-saudara, kelahiran baru itu anugerah. Saudara bisa tahu datangnya dari mana dan ketika datang kepada saudara. Tetapi saya hari ini saudara-saudara memberitahu saudara, jika saudara mendengar kabar ini, jika saudara menerima kabar ini, terimalah anugerah Tuhan. Dan saudara akan selamat. Saudara beserta dengan keluarga saudara, seisi rumahmu akan diselamatkan. Terima janji Tuhan ini. Apabila saudara sendirian saat ini di rumah saudara dan keluarga yang lain belum menerima Tuhan Yesus, percayalah, dimulai dari satu orang yaitu saudara, keluarga saudara akan diselamatkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berita baik, buat kabar baik, buat Injil yang kami dengarkan saat ini. Dan apabila ada di antara pendengar, pemirsa saat ini yang mereka belum lahir baru, Tuhan Roh Kudus, Kau yang bekerja di tengah-tengah mereka, menjamah hati mereka Tuhan, supaya mereka menerima anugerah yang dari Tuhan, lahir baru dari Tuhan Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan apabila mereka sendirian di rumah, belum ada yang lain yang menerima anugerah ini, kami percaya seluruh seisi rumah mereka akan diselamatkan oleh karena janji Tuhan yang besar atas hidup mereka. Kami menerima anugerah ini Tuhan, kami menyimpan janji-janji-Mu, kami menyimpan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami semua menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Meteraikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.